Let me introduce myself. My name is Siti Nurfadila. You can call me Dila. I was born Bojonegoro on December 9, 2005. I'm come from Purwasari, Java, Indonesia. Well, that's all about my introduction. Kalian pernah dengar gak sih kata conditional sentence atau if clause itu? Nah, jadi sebenarnya itu sama aja. Ada berapa jenis if clause atau conditional sentence? Ada jenis conditional sentence type 0, type 1, type 2, and type 3. Now I will explain conditional sentence type 0. What it is? Conditional sentence type 0 itu biasanya ngomongin tentang menyatakan suatu fakta atau suatu kebenaran. Conditional sentence type 0 itu juga tidak disebut dengan kondisional. Kenapa? Karena sebenarnya conditional sentence atau if clause itu adalah suatu kalimat pengandaian, mengandai-andai. Nah, sedangkan conditional sentence type 0 itu berupa fakta atau real situation, seperti contoh berikut. Yang pertama, if you touch fire, you get burned. Jadi, kalau kita menyentuh api, kita akan terbakar kan? Nah, ini yang disebut suatu kebenaran atau suatu fakta. Nah, ini contoh yang kedua. If it adds a lot, again wait. Benar kan? Kalau kita makan banyak, kita akan nambah berat badan kita. Nah, ini yang disebut kalimat-kalimat conditional sentence atau if clause type 0 yang mana berisi tentang suatu kebenaran atau fakta yang memang benar sesungguhnya. Nah, itu tadi contoh-contohnya. Nah, sekarang menganalisis kalimat ini. Yang pertama ada kata if, lalu di depannya itu ada subject dan verb yang merupakan suatu present tense, lalu ada koma dan subjek dalam verb yang merupakan simple present tense juga. Jadi di dalam conditional sentence type 0 itu ada if, simple present tense, simple present tense lagi. Nah, sekarang conditional sentence type 1. Seperti apa sih conditional sentence type 1 itu? Conditional sentence is a possible situation in the present or future. Jadi, conditional sentence type 1 itu menyatakan suatu kemungkinan di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Kemungkinannya kemungkinan besar. Misalnya, kamu ingin menyatakan kalimat ini. If it rains, I will not come to your home. Jadi, jika hujan, saya tidak akan hadir ke rumah kamu. Seperti itu. Nah, ini adalah possibility. Bisa terjadi hujan, bisa juga tidak terjadi hujan. Jadi, suatu kemungkinan yang di masa sekarang atau di masa yang akan datang. Nah, ini ada contoh kalimat lagi. If I study hard, I will pass the exam. Nah, dalam kalimat ini ada possibility-nya. Bisa jadi kamu lulus ujian karena kamu rajin belajar, bisa jadi kamu tidak lulus ujian. Nah, sekarang menganalisis kalimat ini. Yang pertama ada if, setelah if ada simple present tense yang terjadi dari subjek dan verb, lalu ada koma, lalu ada will, dan ditambah berinfinitif. Berinfinitif itu verb bentuk pertama, karena setelah will itu ada modal yang di follow dengan verb one. Jadi letternya seperti ini. If, simple present tense, will, plus infinitif. Nah, sekarang conditional sentence type 2.
Apa itu conditional sentence type 2? Well, conditional sentence type 2 is unreal atau impossible situation in present or future. Ini menyatakan sesuatu yang tidak nyata, tidak real atau kemungkinan kecil bisa terjadi. Ini contohnya seperti ini. If I won the competition, I would buy a new cell phone. Tapi kenyataannya dari kalimat ini saya tidak menang. Jadi hanya sesuatu yang tidak nyata. Jika saya menang, saya akan beli handphone. Tapi kenyataannya tidak menang. I don't win the competition. Itu adalah fact dari kalimat ini. Nah, kita bisa lihat pattern dari kalimat ini. Yang pertama, ada if, selanjutnya menggunakan past tense, lalu koma, setelah itu ada would, dan ditambah berinfinitif atau verb bentuk pertama. Nah, karena ini menyatakan suatu unreal, maka kita perlu menyebutkan faktanya. Kalau kalimat ini, if I won the competition, I will buy a new cell phone. Faktanya adalah I don't win the competition. Faktanya menggunakan simple present tense. Sekarang conditional sentence type 3. Conditional sentence type 3 yaitu suatu yang tidak terjadi di masa lalu. Ini contoh kalimatnya. If I had studied hard, I would have passed the exam. Jika saya telah belajar dengan sungguh-sungguh, maka saya akan lulus ujian. Jadi kenyataannya adalah I didn't study hard and I didn't pass the exam. Dan faktanya menggunakan past tense karena dia menyatakan suatu yang tidak terjadi di masa lampau. Nah, sekarang menganalisis kalimat berikut ini. Yang pertama ada if, setelah if ada past perfect tense, setelah past perfect tense itu ada koma, lalu would, dan ditambah have, tambah verb bentuk ketiga atau past participle.